Halo, selamat pagi. Untuk materi pada video ini adalah kita membuat atau mengerjakan atau menyelesaikan soal praktek kejuruan yang ada di jurusan TKJ. Soal uji kompetensi kalian tahun pelajaran 2019-2020. Untuk itu kalian simak, kalian tonton, kalian perhatikan sampai video ini benar-benar selesai supaya kalian tahu cara menggunakan, cara menyelesaikan soal-soal uji kompetensi yang ada di jurusan TKJ tahun 2019-2020. Langkah pertama, kalian buka aplikasi Winbox. Setelah kalian buka aplikasi Winbox, kalian klik MAC address yang ada di aplikasi Winbox-nya. Terus kalian klik connect. Setelah masuk ke aplikasi Winbox menggunakan MAC address, untuk soal pertama, mari sama-sama kita kerjakan. Di soal yang pertama, yaitu poin pertama, di sini kita harus menentukan DNS sesuai dengan DNS yang ada yang diberikan ISP atau modem atau speedy-nya. Terus poin yang kedua, kita tentukan NTP-nya, Network Time Protocol, atau waktu menyesuaikan dengan yang ada di internet. Jadi waktu yang di internet akan menyesuaikan yang ada di mikrotik-nya. Yang ketiga, untuk web proxy dan CAS administrator kita harus tentukan juga. Jadi langkah yang pertama, langkah cepatnya, di sini kita bisa menyelesaikan satu settingan untuk menyelesaikan poin yang pertama, kedua, dan 4 dan 5. Jadi poin 1, 2, 4 dan 5 itu sekali mengerjakan. Caranya, untuk poin yang pertama dan kedua, pada aplikasi Winbox-nya, kalian klik IP DHCP client. Klik plus atau tambah. Untuk interface-nya, kalian pilih Ether 1. Karena apa? Untuk Ether 1 atau port, itu terhubung ke modem atau sumber internet. Jangan lupa untuk NTP-nya di checklist, DNS-nya di checklist, status default route-nya itu di checklist. Kenapa? Karena pada soal UKK di sini dikatakan untuk NTP-nya harus menyesuaikan dengan ISP. Berarti secara tidak langsung NTP-nya sudah kita checklist. Default route-nya itu adalah gateway yang sesuai dengan IP yang diberikan ISP. Ini yang dinamakan dengan default route. Untuk poin yang keempat, IP address sesuai dengan network yang diberikan ISP, berarti IP yang diberikan oleh sumber internet. Di sini kita sudah menyelesaikan poin 1, 2, 4, dan 5 apabila kita sudah mengerjakan DHCP client. Jadi untuk DNS-nya di checklist, NTP-nya di checklist, status default-nya harus yes. Setelah itu klik apply, terus OK. Secara tidak langsung sumber internet akan memberikan IP kepada Ether 1. IP-nya adalah 192.168.18 dan 57/24. Selanjutnya, di sini kita akan mengerjakan poin yang ketiga. Kita tandain dulu poin yang pertama dan yang kedua. Di sini sudah selesai. Kita buat garis merah. Poin yang keempat dan kelima kita tandain dengan garis merah. Tanda merah itu tanda yang sudah kita kerjakan. Kita lanjut lagi untuk poin yang ketiga. Web proxy dengan CAS administrator
adalah nama peserta UKK dilanjutkan dengan @sekolah.ech.id. Apa nama sekolahnya? Akan ditambahkan di web proxy-nya. Cara mengerjakannya adalah kita keluarin dulu DHCP kliennya, atau kita biarin aja, tidak apa-apa. Klik IP, pilih menu atau submenu di dalam menu IP yang paling bawah sekali, namanya web proxy. Nah, sampai di web proxy ini kita checklist enable. Nama cache administratornya defaultnya webmaster. Di sini kita ganti dengan nama peserta dilanjutkan dengan @sekolah.ech.id. Kita ganti. Saya buat di sini nama saya Rudi @smk sdb1 Jambi .sch.id. Sudah sampai di sini, kita klik apply, terus lanjut klik OK. Di sini kita sudah menyelesaikan poin yang ketiga, menggunakan web proxy dengan cache administrator, nama peserta. Kita tandain dengan garis merah, kita blok garis merah. Selanjutnya untuk poin yang keenam, karena di sini kita mengerjakan jaringan lokal, untuk poin ke-6, 7 sampai 10 di sini masuk dalam kategori jaringan lokal. Untuk dari poin yang ke-6, kita membuat IP address lokal atau kabel LAN yang terhubung di Ether 2. IP address Ether 2-nya adalah 192.168.100.1/25 atau prefix 25. Kita selesaikan dulu. Untuk lokalnya, kita klik IP, pilih submenu address, klik tambah. Untuk interface-nya kita perhatikan, kita ganti dulu dengan interface Ether 2. Terus kita lanjut mengisi IP address-nya. Berapa IP address-nya? Sesuai dengan soal 192.168.100.1/25. 192.168.100.1/25. Sampai di sini kira-kira sudah sama IP-nya, maka kita klik apply, terus OK. Untuk jaringan lokal sudah selesai poin ke-6. Kita blok dulu supaya jangan bingung nantinya. Untuk poin yang ke-7, berikutnya kita selesaikan, kita setting DHCP pool sebanyak 99 klien. Berarti kita harus membuat DHCP poolnya, yaitu pada menu IP kita pilih submenu DHCP server. Pada menu DHCP server kita klik DHCP setup atau setup, pilih interface-nya Ether 2 sesuai dengan yang ada di soal, yaitu jaringan lokal Ether 2. Klik next terus berhenti di address to give out. Nah, perhatikan untuk 99 klien berarti terhitung dari 192.168.100.2 sampai 99 klien, berarti sampai 100. Maka di sini kita sudah membuat 99 klien. Selanjutnya klik next terus sampai dan ini terakhir last time-nya. Untuk last time ini artinya adalah
cara atau pemakaian atau waktu pemakaian IP pada DHCP server. Ini untuk pemakaiannya 10 detik, 10 menit. Kalau 10 menit berarti setelah kita tidak menggunakan IP dalam 10 menit, maka ketika kita login lagi, IP tersebut akan berganti. Tapi kalau kita menggunakan IP tersebut terus kita keluar kurang dari logout, kurang dari 10 menit, maka IP yang pertama kita dapatkan itu juga yang kita dapatkan. Itu logikanya. Selanjutnya kita klik next. Setup has complete successful, berarti DHCP server sudah berhasil. Untuk poin yang ke-7 di sini, supaya kita jangan bolak-balik, jangan warawiri untuk nyetingnya, maka kita harus setting jaringan wirelessnya. Karena apa? Karena untuk penyetingan IP Ether 2 atau wireless atau WLAN 1 itu bisa sekaligus. Nah, maka kita tambahkan lagi, untuk kita skip dulu poin 8, 9 dan 10. Kita lanjutkan dulu mengerjakan poin 11 dan 13. Karena apa? IP addressnya untuk WLAN 1 dan DHCP poolnya 99 klien juga di WLAN 1. Kita kerjakan dulu IP address pada wireless atau WLAN 1. Caranya pada IP address, cara mengerjakannya klik IP, pilih submenu address, klik tambah. Interface-nya kita pilih WLAN 1 karena WLAN 1 sama dengan wireless. Untuk IP address-nya di soal dikatakan 192.168.200.1. Kita tambahkan 192.168.200.1 slash atau prefix 24 ya prefixnya. Ini 24. Prefixnya kita buat 24. Setelah itu kita klik apply dan oke. Kenapa di sini tulisannya berwarna merah? Karena klien belum ada yang terhubung atau terkoneksi atau tersambung ke WiFi kita atau WLAN atau wireless. Setelah itu kita keluarin dulu address listnya. Kita lanjut ke DHCP server untuk menyelesaikan poin 13. Dikatakan pada poin 13 kita harus membuat DHCP pool sebanyak 99 klien sama dengan pada jaringan lokal. Di poin 11-nya kita blok dulu karena sudah menyelesaikannya. Poin ke-13 kita selesaikan dulu untuk mengerjakan 99 klien pada DHCP pool WLAN 1. Saya keluarin dulu. Untuk mencari DHCP poolnya, kita klik IP, pilih submenu DHCP server. Di sini DHCP 1, Ether 2 sudah kita kerjakan, jaringan lokal. Kita lanjut untuk WLAN 1-nya. Klik DHCP setup, pilih interface-nya WLAN 1. Klik next. Next terus, berhenti di address to give out. Untuk 99 klien sama seperti jaringan lokal. Di sini terhitung dari IP 192.168.200.2 sampai 100. Karena sudah pasti di sini 99 klien. Setelah itu klik next. Next terus sampai selesai. Setup has complete successful. Klik OK. Nah, untuk poin 13 kita tandain dengan blok, kita blok merah atau kita ganti tulisan merah. Sampai di sini kita cari yang mudahnya dulu.
kita menyelesaikan poin ke-12-nya. SSID dengan nama peserta dilanjutkan dengan add proxy UKK. Berarti di sini kita buat nama WiFi-nya. Nama WiFi-nya dilanjutkan nama kita dan ditambahkan add proxy UKK. Cara mengerjakannya, kita keluarin dulu pada DHCP servernya. DHCP client kita keluarin dulu. Cara mengerjakannya bisa melalui interface, bisa juga melalui wireless. Bisa melalui interface, bisa juga melalui wireless. Tinggal pilih salah satu. Perhatikan untuk soal di jaringan wireless pada poin 12, SSID berarti WLAN 1 jaringan wireless ya. SSID, maka kita harus mencari WLAN satunya. Kenapa hidden? Kita aktifkan dulu. Dia hidden ini karena belum diaktifkan. Kita klik checklist pada menu atas atau enable, kita enablekan, maka otomatis WLAN satunya aktif dan di wireless table-nya juga aktif. Kita klik 2 kali pada interface listnya pada WLAN 1. Klik 2 kali. Perhatikan, apabila tab pada interface WLAN 1 berada di general, kalian pindahkan ke wireless dulu. Pindahkan tab ke wireless. Untuk mode stationnya kita ganti dengan AP Bright, AP Brick G. Kita pilih AP Bright. SSID-nya kita ganti. Nah, di soal untuk SSID-nya nama peserta dan diteruskan dengan add proxy UKK. Di sini saya kopas aja add proxy UKK-nya. Saya kopas, copy. Nama peserta berarti di sini nama saya Rudi. Saya pastikan aja langsung add proxy UKK. Setelah itu klik next dan klik OK. Sampai di sini jaringan WiFi sudah aktif atau WLAN satunya sudah aktif. Kita keluarin dulu pada wireless table dan interface listnya. Kita tandain pada poin ke-12 dengan blok merah atau tulisan merah, dikarenakan kita sudah menyelesaikannya. Selanjutnya kita mengerjakan poin 8, 9 dan 10. Perhatikan di sini. Untuk poin 8, buat firewall agar IP pada jaringan lokal 192.168.100.2 sampai 50. Nah, ini sampai 50 tidak dapat ping ke router. Sampai di sini berarti mulai dari 100.2 sampai 100.50 tidak dapat ping ke router. Di sini kita masuk pada winbox-nya, pilih IP firewall. Oh ya, sebelum mengerjakan poin 8, 9 dan 10, kita pastikan dulu bahwa di winbox ini sudah terhubung akses internet yang ada di sumber internet atau modem. Cara untuk mengetahui apakah sumber internet sudah berjalan atau sudah masuk ke MikroTik kita klik new terminal. Pada new terminal kita ping Google, ping spasi google.com. Kita klik enter. Di sini jaringan sumber internet sudah masuk ke MikroTik-nya. Di sini udah terhubung. Terus kita coba, kita stop dengan klik Ctrl C. Nah, tandanya stop. Ctrl C itu tandanya Ctrl plus C, tandanya stop. Internet sudah terhubung ke MikroTik, tapi kita belum tahu apakah internet sudah terhubung ke PC kita atau server atau port Ether 2. Kita coba klik command prompt
Windows R, kita ketikkan CMD, klik OK. Kita coba ping Google pada CMD. Apabila berjalan, maka internet sudah bisa digunakan di server atau PC Ether 2. Ping spasi google.com atau .com. Klik atau tekan enter. Tunggu. Di sini ping request, pesannya ping request not found. Nah, berarti internet belum terhubung. Kalau masih penasaran, kita coba akses internet menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox. Kita coba akses situs SMKS DB1 jambi.sch.id. Nah, berarti di sini di site kan berarti belum terakses ya, belum bisa masuk internet ke PC kita. Caranya, pada aplikasi Winbox, kalian masuk pada IP, pilih menu atau submenu firewall. Pada tab NAT, kalian cari tab NAT, klik tambah, pindahkan tabnya pada general. Pada tab general, untuk mode chain-nya pilih search NAT. Out interface-nya kalian pilih Ether 1 atau sumber internet. Setelah itu kita pindah ke tab action. Untuk actionnya kita pilih Masquerade. Sampai di sini klik apply dan OK. Seharusnya di sini sumber internet sudah sampai ke PC kita. Jadi kita sudah bisa browsing, sudah bisa berinternet di PC atau komputer atau laptop kita sendiri. Kita coba lagi refresh pada browsernya, pada Google Chrome-nya. Kita klik browser. Sudah. Berarti jelas sumber internet sudah masuk ke PC kita, atau kita coba buka YouTube. Di sini jelas berarti internet sudah terhubung ke PC kita. Jadi untuk supaya internet yang ada di Mikrotik tadi bisa terhubung ke PC atau ke komputer atau laptop kita, maka kita harus setting pada tab general, pilih chain-nya search NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya kita pilih Masquerade. Setelah itu apply, OK. Dah, sampai di sini kita masuk ke soal atau poin ke-8. Buat firewall agar IP 192.168.100.2 sampai 100.50 tidak dapat ping ke router. Maksudnya gimana tidak dapat ping ke router? Tidak dapat ping ke router. Kita coba dulu, kita cek IP yang diberikan Ether 2 ini ke komputer kita berapa. Kita cek Ether 2 nya berapa IP yang diberikan. IP yang diberikan 192.168.100.100, karena kan maksimalnya 100 kita buat tadi. Maka kita coba dulu ping. Kita ping ke router. Kita coba ping ke router. Windows R, klik atau tahan Windows plus R, ketik CMD. Setelah itu klik OK. Kita ping ke router. Ping IP router. Berapa IP router? 192.168.100.2.
titik 168 titik 100 titik 1. Di sini masih bisa ngeping ke router replay ya. Kalau replay TTL time byte keluar itu tandanya masih bisa ngeping. Di sini dikatakan apabila di soal nomor 8 kita harus memblokir IP mulai dari 100.2 sampai 150 tidak dapat ping ke router. Caranya yaitu kalian klik pada aplikasi Winbox-nya, pada menu firewall, submenu firewall ya. Pilih tab filter rule. Pilih tab pada filter rule. Klik tanda add atau plus atau tambah. Pilih input. Nah, untuk ngeping supaya untuk memblokir IP kita pilih input. Di sini saya kopikan saja atau saya salin IP dari 192.168.100.2 sampai 50. Saya kopikan, saya pastikan saja ke SRC address. Pastikan sampai 100. Input. Setelah itu kalian klik protokolnya, pilih ICMP. Sudah? Setelah itu kalian pindahkan ke tab action, pilih drop. Nah, yang namanya memblokir itu drop ya. Setelah itu kalian klik apply, terus oke. Pada soal poin 8 kita sudah selesai mengerjakannya, kita tandain dengan garis merah. Berikutnya poin ke-9, buat firewall agar IP pada klien 100 ya, 100.51 sampai 100.100 tidak dapat ping ke klien wireless. Di sini saya kopikan saja. Tidak dapat ping ke wireless. Saya kopikan. Caranya sama seperti poin 8, cara mengerjakannya. Pada aplikasi Winbox kalian tambahkan lagi pada tab filter rule. Tambahkan filter rule-nya, pindahkan tabnya ke tab manager, tab general ya. Pindahkan tabnya pada tab general. Untuk chainnya kalian pilih input. Kalian pindahkan pada tab general. Untuk chainnya kalian pilih forward. SRC address-nya tadi yang saya sudah kopikan IP pada poin soal 9, saya pastikan saja ke SRC address-nya. DST address-nya kalian ketik, dikarenakan di sini tidak dapat ping ke klien wireless, berarti secara tidak langsung klien wireless adalah 192.168.200.1. Maka di sini kalian tambahkan 192.168. Maka di sini kalian tambahkan 192. Loh, kok nggak mau dia? Cilokon ini nggak mau nih. Apa lagi saran deh? Nah sudah. Ini paling malas ini.
Aku kurang mundur ya. Tadi udah mau le. Dapat. Ya. Coba poinnya. Oh, udah. Di sini kalian tambahkan 192.200.0/24. Setelah itu pada protokolnya kalian pilih ICMP juga, sama seperti pada poin ke-8. Kalian pilih ICMP, pindahkan tabnya ke action, pilih drop. Kalian pilih drop, apply, oke. Sudah. Untuk poin nomor 9 kita udah berhasil, sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya kita masuk ke poin 10. Pada soal nomor 10, buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging. Pada poin 10 masih dalam tab firewall rule, masih di filter rule. Kalian klik tambah, pindahkan tab pada general, pilih chainnya input. Sudah. Setelah itu kalian pindahkan tabnya pada action. Pada action kalian pilih log, log, checklist lognya, log prefixnya kalian isi akses ke router karena sesuai dengan soal. Akses ke router, akses huruf kecil semua, disambungkan dengan tanda min ke tanda min router. Klik apply, habis itu selanjutnya baru klik OK. Di sini untuk setting pada rule agar setiap akses ke router dapat tersimpan di disk. Sampai di sini kita belum selesai. Kita akan lanjut lagi ke menu routing. Pada menu sistem, kita akan lanjut lagi ke menu sistem. Pilih submenu logging. Pada logging, kalian tambahkan di rule, pada tab rule, kalian tambahkan. Untuk prefixnya kalian isi samakan dengan yang kalian tulis pada log prefixnya, akses ke router. Di sini kalau saya copy paste saja, saya kopikan, saya klik OK lagi, saya tambah. Pada prefixnya saya samakan akses ke router. Terus saya tambahkan lagi, saya sambungkan dengan tanda min di ujung atau di akhir tulisan router. Untuk actionnya kita pilih di sini disk. Setelah itu klik apply, baru kita klik OK. Sampai di sini kita cek dulu apakah benar pada poin nomor 10 seluruh akses ke router akan tercatat di logging dan tersimpan di disk. Kita cek pada menu lognya. Kita klik pada menu log. Di sini maaf, keluar sendiri. Saya akan masuk lagi. Kita klik log. Kita lihat akses ke router udah berhasil ya. Berarti poin nomor 10 sudah
berhasil kita kerjakan. Untuk poin nomor 14 dan 15 ini kita skip dulu dikarenakan kita masih masuk di pemblokiran IP firewall, maka kita harus melanjutkan. Lebih bagus kita melanjutkan poin soal nomor 16 dan 17. Blocking site website kita blokir. Website HTTPS Linux org. Pada soal saya langsung kopikan saja. Untuk memblokir situs atau memblokir file pada poin nomor 17, di sini kita masih masuk di filter rule. Klik tambah pada filter rule. Pada tab general, menu chain kita pilih forward. Setelah itu kita pindahkan tab ke advance. Nah, untuk memblokir situs atau file pada soal poin 16 dan 17, di sini kita cukup menyeting pada tab general, chainnya kita pilih forward, dan advance-nya kita isi pada konten. Kontennya kita isi sesuai yang ada di soal linux.org. Maka kita isi aja di sini linux.org. Setelah itu pada tab action-nya kita pilih di sini drop, karena memblokir ya. Setiap memblokir kita pilih drop. Setelah itu kita klik apply. Selanjutnya oke. Di sini sudah berhasil kita memblokir situs Linux org. Kita coba apakah memang benar berhasil atau tidak. Kita coba mengakses situs Linux org pada Google Chrome kita. Kita klik Google Chrome-nya, kita coba situs Linux org. Kita tekan enter. Sini loading terus ya. Kalau dia loading terus berarti situsnya sudah berhasil kita blokir. Di sini kita coba setting dulu untuk memblokir situs SMK SDB1 Jambi. Kita klik plus, pilih tab general, pada chainnya pilih forward, untuk advance-nya pada konten pilih, kita ketik SMKS DB1 Jambi titik SCH titik ID. Untuk actionnya kita pilih drop. Sebelum kita apply dan kita oke, kita pastikan dulu bahwa situs SMK DB1 Jambi bisa dibuka. Bisa ya. Saya refresh terus, bisa dibuka. Setelah itu baru kita klik apply pada situs SMKS DB1 Jambi, apply, oke. Sampai di sini kita harus close dulu, keluarin dulu aplikasi browsernya, Google Chrome-nya, kita keluarin dulu. Setelah itu kita coba akses lagi. Kita ketik SMKS DB1 Jambi. Ini ya. Enter. Maka situs tidak bisa lagi dibuka. Di sini kita coba setting dulu untuk memblokir situs SMK SDB1 Jambi. Kita klik plus, pilih tab general, pada chainnya pilih forward, untuk advance-nya pada konten pilih, kita ketik SMKS DB1 Jambi titik SCH titik ID. Untuk actionnya kita pilih drop. Sebelum kita apply dan kita oke, kita pastikan dulu bahwa situs SMK DB1 Jambi bisa dibuka. Bisa ya. Saya refresh terus, bisa dibuka. Setelah itu baru kita klik apply pada situs SMKS DB1 Jambi, apply, oke.
Sampai di sini kita harus close dulu, keluarin dulu aplikasi browsernya, Google Chrome-nya, kita keluarin dulu. Setelah itu kita coba akses lagi. Kita ketik SMKS DB1 Jambi. Ini ya. Enter. Maka situs tidak bisa lagi dibuka. Jadi untuk memblokir, pastikan dahulu untuk keluar dulu dari aplikasi Google Chrome-nya atau browsernya. Setelah itu baru akses lagi. Sampai di sini kita sudah memblokir 2 situs. Selanjutnya kita akan memblokir file MP3 dan file MKV pada soal UKK TKJ. Caranya sama seperti memblokir pada poin 16, memblokir situs. Caranya masih pada tab filter rule pada firewall, kalian klik tambah, pindahkan tabnya ke general, pilih pada chainnya, pilih forward. Setelah itu pindahkan tabnya ke advanced atau advanced, isi kontennya dengan format .mp3 dan .mkv. Saya salin aja .mp3-nya atau saya ketik boleh. Bisa saya ketik langsung .mp3. Terus kita pindahkan pada actionnya. Pilih actionnya drop. Sampai di sini kita klik apply, setelah itu oke. Terus tambahkan lagi untuk melanjutkan MKV-nya, kita blokir MKV-nya. Sama seperti memblokir situs dan memblokir MP3 tadi, pada chainnya pilih forward, advance-nya kalian isi pada konten .mkv sesuai dengan soal yang diberikan. Untuk actionnya kita pilih drop. Setelah itu klik apply dan oke. Sampai di sini poin nomor 17 telah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan poin nomor 14 dan 15. Di sini dikatakan pada soal poin 16, kita harus membuat 20 akun hotspot secara random di Radius. Untuk membuat akun secara random di Radius, langkah yang pertama kalian harus masuk terlebih dahulu pada IP hotspot. Di sini saya keluarin dulu untuk firewallnya, saya keluarin. Pilih IP hotspot, klik IP hotspot. Pada tab server kalian pindahkan ke tab server. Kalian pindahkan dulu ke tab server. Setelah kalian pindahkan ke tab server, ini enggak apa nih? Banyak nih, Lek. Nanti harus delete lagi nih kan? Kalau sudah blok di profit nih, SMK itu tidak bisa lagi dibuka di komputer nanti. Tidak bisa kalau pakai WiFi nih. Kalau pakai WiFi nih kan? Hapusnya lagi nanti. Tidak pakai mikrotik nih. Oh. Pakai metode ini, Lek. Harusnya dia otomatis terblokir, ini kok tidak terblokir pula, kampret. Jadi kurang kerjaan kan? Loh, ini kok tidak ada nih? Mana nih hotspot? Oh, ini dia. Untung biar nanti udah datang dah. Baca kita buat konten. Pada tab hotspot, di sini kalian klik hotspot setup, pilih interface-nya WLAN 1,
klik next karena kita menggunakan VLAN 1 atau wireless sesuai dengan soal yang diberikan pada jaringan wireless. Klik next terus sampai kalian klik next sampai berhenti di DNS name. Pada DNS name kalian isikan UKK 2021.id. Setelah itu klik next. Untuk adminnya kalian biarkan default, passwordnya kosong. Untuk usernya admin, klik next sampai ada pesan setup complete successful. Setelah itu klik OK. Sampai di sini hotspot sudah berhasil kita buat. Selanjutnya pada tab server kalian klik 2 kali pada tab server. Perhatikan untuk IP-nya apakah benar sudah diberikan atau sudah terlihat IP pada VLAN 1 192.168.200.1. Jika sudah kalian klik OK. Setelah itu kalian klik radius pada menu di samping sebelah kiri. Klik menu radius. Kalian klik tambah. Perhatikan untuk IP address-nya. Pada servis pertama kalian centang hotspot. Untuk pengisian IP address pada new radio server itu kalian samakan dengan IP pada Ether 1 atau sumber internet. Untuk melihat IP-nya klik menu IP, pilih address. Sampai di menu address kalian klik 2 kali pada Ether 1. Ini Ether 1, kalian klik 2 kali. Salin saja kok IP yang ada di Ether 1. Disalin, klik kanan, klik copy atau pilih copy atau copy. Setelah itu kalian pastikan saja pada new radio server. Sampai di sini untuk secretnya. Secret ini adalah password yang akan kita berikan di user manager. Passwordnya kita buat default aja 1 2 3 4 5 6 7 8. Apabila pada secretnya terlihat bintang, maka kalian bisa mengklik pada menu setting di atas sekali, hilangkan tanda checklist ID password, maka dia akan terlihat tampil secretnya. Setelah itu klik apply dan klik OK. Selanjutnya kalian lanjutkan lagi pada menu di sebelah kanan, incoming, kalian klik incoming, checklist accept. Setelah itu klik apply, selanjutnya OK. Sampai di sini radius kita close atau keluarin. Kita masih masuk di IP hotspot. Pada tab server profile kalian pindahkan tab server profile, pilih UKK 2021 ID yang ada di DNS name. Klik 2 kali. Kalian pindahkan tabnya ke radius, checklist use radius. Setelah itu kalian pindahkan lagi tab login. Hilangkan cokie-nya dihilangkan. Karena apa? Cokie ini berfungsi apabila user logout atau keluar dari hotspot manager, maka dia akan login lagi atau mempermudah user untuk logout. Itu pada intinya. Klik apply baru OK. Setelah itu kita masuk ke browsernya. Pada menu browser, di sini kalian ketik
IP pada Ether 192.168.100.1 slash tambahkan userman. Setelah itu kalian tekan enter, maka kita akan meloginkan Mikrotik pada user manager. Untuk loginnya, usernya kita ketik admin, passwordnya kita kosongkan saja. Di sini saya hapus, ini bekas settingan kemarin, saya hapus. Pada router saya hapus semua. Pada menu paling atas router, di sini kalian tambahkan add, pilih new. Untuk name-nya sesuaikan dengan nama kalian. Sini saya buat nama saya Rudy. IP address-nya samakan dengan yang ada di IP Ether 1 atau IP radius. Nah, IP Ether 1 dengan IP radius kan sama. Nih, Ether 1 dan IP radiusnya 192.168.18.57. Kita kopikan aja, kita salin, copy, kita pindahkan, kita pastikan ke router user manajernya. Untuk secretnya kita samakan dengan yang ada di radius. Kita klik 2 kali, secretnya kita buat tadi 1 sampai 8 kita samakan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Klik add. Pada router saya hapus semua. Pada menu paling atas router, di sini kalian tambahkan add, pilih new. Untuk name-nya sesuaikan dengan nama kalian. Sini saya buat nama saya Rudy. IP address-nya samakan dengan yang ada di IP Ether 1 atau IP radius. Nah, IP Ether 1 dengan IP radius kan sama. Nih, Ether 1 dan IP radiusnya 192.168.18.57. Kita kopikan aja, kita salin, copy, kita pindahkan, kita pastikan ke router user manajernya. Untuk secretnya kita samakan dengan yang ada di radius. Kita klik 2 kali, secretnya kita buat tadi 1 sampai 8 kita samakan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Klik add. Sampai di sini kita klik user. Sebelum membuat user, pada soal di sini dikatakan kita harus membuat user 20 akun hotspot. Apabila kalian ingin membuat limit bandwidth atau paket harian, mingguan, waktu dan kecepatan, nyetingnya itu di menu profile. Di sini kita tidak disuruh untuk menyeting. Dari 20 user ini pemakaiannya berapa, bandwidthnya, berapa kecepatan aksesnya, berapa kuota yang akan kita berikan pada 20 user. Maka di sini kita anggap di sini unlimited semua. Hanya usernya saja bersifat random atau acak. Di sini kita tambahkan pada menu user, kita klik add, pilih batch. Kalau one itu hanya 1 user, kalau batch banyak user. Kita pilih di sini, kita isi 20 user. Karena sesuai dengan soal,
Di soal diminta kita harus membuat 20 user. Kita buat 20 untuk panjang user, dan password di sini kita samakan saja 6 digit panjang user dan password. Checklist password save as login. Berarti password dan usernya akan sama. Kita klik add. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat 20 akun user akun hotspot secara random atau secara acak. Contohnya user 1 dengan user 2 itu berbeda, user 3-nya berbeda, dia secara acak. Kalian klik salah satu, klik 2 kali, maka user dan passwordnya akan sama. Sampai di sini kita sudah berhasil mengerjakan poin 14. Kita tandai dengan garis merah. Terakhir kita membuat akun hotspot hanya bisa digunakan atau menggunakan internet pada waktu atau pukul jam 7 pagi 07.00 sampai 16.00, berarti dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Sampai di sini kita cukup menyeting dengan profilnya. Klik menu profile pada username, pilih profile. Setelah itu klik add limitnya. Klik always. Ini harus dihapus. Klik profile. Setelah itu tambah. Pilih waktu. Atau kalian ketik. Pilih profile. Klik tambah. Ketik waktu. Klik create. Kita klik add new limit. Untuk soal poin 15 di sini dikatakan hanya menyeting bisa menggunakan internet mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Berarti mulai setiap hari Minggu sampai Sabtu. Berarti dia 1 minggu penuh, hanya waktunya saja mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Maka untuk harinya kita checklist semua. Time-nya kita pilih 07 sampai jam 16.00. Berarti di sini kita buat 07 sampai 16.00. Setelah itu kita klik add atau kita checklist paket hariannya, boleh kita klik add. Maka pemakaian internet yang kita setting di sini mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Sampai di sini kita blok. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan soal-soal UKK pada paket 4 tahun 2019 sampai 2020. Mulai dari soal poin ke-1 sampai poin ke-17. Sekian dari saya. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya supaya video ini sangat bermanfaat buat kalian, dan saya juga akan membuat video-video pembelajaran baru seputar komputer. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.